Ia belajar ilmu bela diri kepada seorang pria tua demi untuk membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Di mana orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya, ialah para polisi korup. Dan seperti apakah kisahnya, langsung saja kita menuju ke alurnya. Kisah bermula di Bangkok pada tahun 1990. Pada malam itu, di sana terdapat keluarga yang sedang tertidur lelap, namun tak lama dari itu, tiba-tiba terdapat seorang yang memakai topeng penutup wajah, lantas mereka langsung menyerang sepasang suami istri itu. Setelah selesai dihabisi, mereka melihat seorang anak kecil berusia 10 tahun yang berusaha kabur. Lantas mereka segera menangkap anak itu, kemudian setelah tertangkap, anak kecil itu juga ikut dihabisi, dengan cara ditembak tepat di kepalanya. Keesokan paginya, terlihat para warga menghadiri pemakaman korban tadi malam. Namun ternyata, anak kecil yang tadi malam berada di tempat kejadian, rupanya dia masih bisa terselamatkan, sehingga membuat para dokter di sana menjadi terheran-heran atas kejadian itu. Di sini diketahui bahwa anak kecil itu bernama Manit. Tak lama dari itu, seorang pria datang, yang mengaku bahwa dirinya merupakan keluarga dari Manit. Pria itu menyuruh dokter di sana, untuk mencabut semua alat medis yang menempel di tubuh Manit. Awalnya dokter dan seorang perawat bernama Cantika, menolak apa yang pria itu inginkan. Namun dengan sedikit ancaman dengan sebuah senjata, lantas dokter itu mengikuti apa yang pria itu inginkan. Ternyata setelah semua alat medis dilepas dari tubuh Manit, anak itu masih bisa bertahan hidup. Lantas setelah kejadian itu, pria itu keluar meninggalkan ruangan, untuk memberitahukan kepada bosnya, bahwa rencananya gagal. Kemudian dia memberikan sebuah kartu nama kepada seorang perawat, untuk mendapatkan kabar lebih lanjut perkembangan Manit. Cerita berpindah kepada seorang inspektur, yang menangani kasus pembunuhan orang tua Manit. Di sini dia memberitahukan kepada para wartawan, bahwa dirinya sedang bekerja keras, untuk mengungkap siapa dalang di balik kasus pembunuhan itu. Kemudian di suatu malam, Cantika menyadari, bahwa keselamatan Manit sedang terancam. Lantas pada saat itu juga, Cantika membawa Manit pergi meninggalkan rumah sakit. Dan ternyata memang benar, tak lama dari itu, seorang pria mendatangi kamar Manit, untuk menghabisinya. Namun untungnya, Cantika berhasil membawa kabur Manit lebih dulu, sehingga aksi tersebut berhasil dia gagalkan. Di sini Cantika membawa Manit ke kampung halamannya, untuk dititipkan kepada seorang pria bernama Ajan, yang juga merupakan guru bela diri di kampung tersebut. Sejak saat itu, Ajan terus melakukan terapi kepada Manit, agar kondisi fisiknya bisa kembali pulih. Namun setelah tersadar, Manit menjadi seorang manusia yang tidak bisa merasakan rasa sakit, rasa kebahagiaan dan rasa sedih. Semua itu terjadi, karena luka yang dia terima pada saat itu, sehingga membuat saraf-saraf di otaknya mengalami kerusakan. Karena Ajan tidak ingin melihat Manit tumbuh menjadi orang yang tanpa emosional, lantas Ajan mengajari ilmu bela diri kepada Manit. Semua itu dia lakukan, karena agar supaya Manit bisa menjaga dirinya sendiri, dan juga supaya agar Manit mengetahui, mana kehidupan yang baik dan juga yang buruk. Selama 10 tahun Ajan terus melatih Manit. Kini Manit sudah beranjak dewasa, dan juga sudah menguasai seluruh ilmu yang diajarkan Ajan. Di sini Ajan tak lupa untuk mengingatkan Manit, bahwa dirinya harus menggunakan ilmu yang dimilikinya, untuk berbuat kebajikan. Kemudian di suatu hari, Ajan membawa Manit ke sebuah bar, yang berada di kampung itu. Di sini Ajan ingin mencoba mengetes hasil latihan Manit selama ini. Kemudian Manit bertanya, siapa yang akan dia lawan. Tak lama dari itu,
segerombolan tukang pukul yang berada di sana mendatanginya. Setelah mereka berhasil dilumpuhkan, kini Ajan percaya bahwa Manit sudah menguasai semua ilmu yang dulu pernah diajarkan. Saat sedang makan di kediaman Ajan, tiba-tiba seorang anak kecil mendatangi mereka berdua. Di sini anak tersebut memberitahukan bahwa Cantika sedang sakit, dan sekarang ini dia sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar dari itu, Manit segera bergegas menemuinya. Di sini Cantika ingin memberitahukan sebuah fakta kepada Manit, bahwa dulu ayahnya Manit merupakan seorang letnan hebat, yang jujur adil dan makmur. Pada saat itu, ayahnya sedang menyelidiki jaringan besar kasus korup di dalam kepolisian. Namun karena dia tidak mendapat dukungan dari atasannya, sehingga dia hanya dianggap mengganggu. Lantas setelah itu, para oknum polisi mulai menghabisi rekan-rekan ayahnya, dan kemudian mendatangi rumah Manit untuk menghabisi keluarganya. Dari kejadian tersebut, sampai saat ini, dalang dibalik kasus pembunuhan tersebut belum ditemukan. Kemudian Cantika memberikan berkas-berkas kasus pembunuhan tersebut, dan dia menyuruh Manit untuk menemukan dalang dibalik pembunuhan itu. Dari sini diketahui, bahwa ternyata Cantika merupakan seorang detektif yang menyamar menjadi seorang perawat, untuk menyelidiki kasus pembunuhan itu. Di balik obrolan itu, ternyata ada seorang perawat yang mendengarkan pembicaraan mereka. Kemudian perawat itu, menelpon seorang pria yang dulu pernah memberikan kartu nama, untuk memberitahukan keberadaan Manit sekarang. Dan setelah itu, Cantika menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian setelah selesainya menghadiri pemakaman Cantika, Manit mulai mencari petunjuk kasus pembunuhan tersebut. Namun ketika di sebuah jalan, dia menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Lantas Manit memancing mereka menuju tempat yang jauh dari keramaian. Kemudian pertarungan pun terjadi. Setelah mereka berhasil dilumpuhkan, di sini Manit mengetahui bahwa mereka berdua merupakan seorang anggota polisi. Kemudian cerita berpindah di malam hari, di sana terlihat seorang wartawan wanita yang bernama Clara dan juga rekannya. Mereka berdua berada di sana, dikarenakan sedang melakukan upaya untuk sesi wawancara kepada seorang mafia yang berada di tempat itu. Namun bukannya mendapatkan sebuah informasi, justru mereka berdua mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari para mafia itu. Kebetulan sekali Manit sedang lewat di sana, lantas dia pun mendatangi keributan itu. Kemudian Manit mulai menghajar mereka satu persatu. Manit berhasil melumpuhkan semua gangster itu, dan hanya tersisa satu yang nanti akan diwawancarai Clara. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu, namun karena Manit jauh dari tempat tinggalnya, lantas Clara menawarinya untuk tinggal di kediamannya. Nice place. Saat sedang ke kamar mandi, Clara mencoba memeriksa tas milik Manit. Kemudian di keesokan paginya, Clara mau membantu mencari tahu kasus pembunuhan tersebut. Lantaran sebelumnya dia sudah melihat file-file yang dibawa Manit, sehingga Clara mengetahui apa maksud dan tujuannya Manit pergi meninggalkan rumah. Cerita memperlihatkan seorang inspektur, yang dulu pernah menangani kasus pembunuhan keluarganya Manit, dan sekarang sudah pensiun. Saat ini dia sedang bersama istrinya bernama Jessie, yang merupakan seorang biduan. Kemudian cerita kembali kepada Manit, saat ini dia bersama Clara yang hendak mencari makan. Kemudian tak lama dari itu, mereka didatangi sekelompok polisi yang hendak menangkap Clara. Setelah Clara dimasukkan ke dalam mobil, mereka berencana menghajar Manit di sana, namun ternyata, semua itu di luar dugaan mereka. Di sini Manit berhasil melumpuhkan mereka dan hanya menyisakan seorang, untuk diinterogasi, kemana mereka pergi membawa Clara.
Setelah mengetahui kemana mereka membawa Clara, Manit kemudian membuat pria itu pingsan. Sebelum pergi meninggalkan tempat itu, Manit mengambil semua lencana yang mereka pakai. Sesampainya di sana, dia melihat dua orang polisi yang hendak masuk ke dalam sebuah lift, lantas Manit segera mengikutinya. Ketika dia sudah berada di dalam lift, pertarungan pun kembali terjadi. Ketika mereka telah dihabisi, Manit kembali harus menghadapi teman polisi itu, yang merupakan seorang petarung. Meskipun jumlahnya tak sebanding dengan dirinya, Manit tetap tidak merasa takut sedikit pun. Kemudian ketika telah berhasil melumpuhkan mereka semua, Manit mendengar suara minta tolong. Ternyata di sana terdapat seorang pria yang sedang diborgol, diketahui pria tersebut bernama Anada. Di sini dia meminta tolong kepada Manit, untuk melepaskan borgol di tangannya. Selain itu dia juga memberitahukan, kalau dirinya merupakan polisi yang jujur, tidak seperti polisi korup yang berada di sana. Di sana Anada menunjukkan file-file kasus atas kematian ayahnya Manit. Selain itu, Anada juga menunjukkan di mana para polisi korup itu membawa Clara, yaitu dia dibawa ke tempat gangster wanita. Kemudian Manit segera bergegas mencari Clara. They should be here. Ketika di sebuah jalan, Manit bertanya, di mana tempat markas para gangster wanita. Namun para penduduk di sana, memilih bungkam untuk tidak memberikan jawaban, karena tempat gangster wanita itu sangat berbahaya. Kemudian Manit masuk ke dalam sebuah ruangan arena pertarungan, yang berada di tempat itu, untuk mencari informasi lebih lanjut. Di sana terlihat seorang petarung yang bernama Simon, yang akan melawan seorang pria gendut. Dalam pertandingan ini, Simon harus mengalah terhadap lawannya, lantaran sebelum pertandingan dimulai, Simon dijanjikan uang yang sangat banyak, jika dia mau pura-pura kalah dari pria gendut itu. Setelah pertandingan usai, Manit menemui Simon di dalam sebuah bar. Di sana Manit bertanya pada Simon, mengenai lokasi keberadaan gangster wanita. Kemudian Simon mau mengantarkan Manit ke tempat itu, asalkan dia mau memberikan uang senilai 40 bat kepada Simon. Lantas setelah itu, Simon segera mengantarkan Manit ke tempat yang dituju, namun di sini, Simon hanya bisa mengantarkan 500 meter, dari markas keberadaan gangster wanita. Di dalam tempat itu, terlihat banyaknya wanita dan juga terdapat seorang anak kecil yang sedang latihan menendang. Sementara itu, saat ini Clara sedang dibawa untuk dihabisi. Bersamaan dari itu, Manit tiba di sana, namun ketika dia lengah seorang bocil menyetrum Manit hingga membuatnya pingsan. Setelah tersadar, Manit sudah dalam keadaan, tangannya yang diikat pada sebuah pagar besi. Kemudian tak lama dari itu, datanglah seorang pemimpin gangster wanita, yaitu Jessie, yang merupakan istri inspektur. Di sini terungkaplah sebuah fakta, bahwa dalang dibalik kematian orang tua Manit 10 tahun yang lalu, ialah Jessie, dan juga suaminya yaitu inspektur. Kemudian sebelum dihabisi, Jessie ingin memastikan, bahwa itu memang Manit yang lolos dari kejadian 10 tahun yang lalu, dengan cara melihat bagian kepalanya yang dulu pernah terkena luka tembakan. Lantas setelahnya, Jessie menembak tepat mengenai Manit. Kemudian setelah Manit tewas, para gangster wanita itu segera meninggalkan tempat kejadian. Dan cerita pun tamat. Rupa-rupanya cerita belum selesai, ternyata di sini Manit masih hidup. Dikarenakan peluru yang ditembakkan Jessie, hanya mengenai lencana polisi yang dulu sempat dia bawa, sehingga cerita pun masih berlanjut. Kemudian Clara membawa Manit pulang ke rumahnya, dan pada malam harinya mereka melakukan olahraga malam. Kemudian pada pagi harinya, tiba-tiba Manit diculik dan dibawa pergi menggunakan sebuah mobil, untuk dihabisi. Melihat kejadian itu, Clara segera menghubungi seorang polisi kenalannya, yaitu Anada. Saat di dalam mobil, Manit mulai melakukan perlawanan, dan dia kemudian menyisakan seorang sopir, yang nantinya akan dia gunakan untuk mengantarkan kepada bosnya, yaitu inspektur. Kemudian cerita berpindah pada Clara,
saat ini dia sedang bersama Anada dalam perjalanan mencari Manit. Pada saat itu, Clara menceritakan kepada Anada, bahwa Manit menemukan dokumen, yang di dalamnya berisikan bukti-bukti, yang bisa memberatkan polisi korup atas kasus pembunuhan kedua orang tua Manit. Saat sedang berada di dalam mobil, pria itu memberitahukan kepada Manit, bahwa Manit lebih baik pergi menjauh dari Inspektur dan Jesse, dikarenakan mereka merupakan orang yang sangat berbahaya. Kemudian pria itu menceritakan, bahwa Jesse yang merupakan seorang penyanyi, sering mengedarkan barang haram, saat sedang menjalankan konser. Tak lama dari itu, tiba-tiba mobil diserang anak buah suruhan inspektur, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun kebetulan sekali, pada saat itu Simon berada di sana. Sehingga Simon langsung datang untuk ikut membantu Manit. Setelah itu, agen khusus yang sengaja dikirim oleh pemerintah berdatangan, untuk menangkap para gangster yang berada di kota itu. Di sini Manit dan Simon juga ikut dibawa, untuk diinterogasi dimintai keterangan. Di sana Manit ditanyai beberapa keterangan. Sementara itu, Simon menceritakan bahwa dulunya merupakan seorang detektif Prancis yang jujur. Kemudian setelah melihat data diri masa lalunya, Simon pun dibebaskan. Kemudian Simon mendatangi Manit, untuk membebaskannya. Namun di sini Manit menolaknya, lantaran dia masih ingin di sini, untuk menyelesaikan beberapa urusan. Hey, Manit. Nanda. Ketika hari berganti malam, Manit dihampiri Anada, karena dari tadi siang, dia dan Clara mencarinya kemana-mana. Kemudian Anada membawa Manit ke sebuah tempat, karena dia ingin menunjukkan sesuatu. Sesampainya di sana, ternyata tempat itu merupakan rumah keluarga Manit, ketika dia masih kecil. Get in. Is that a gun? Get in. Namun ketika di dalam rumah, tiba-tiba Manit ditodong pistol oleh Anada. Dari sini diketahui, kalau Anada juga merupakan polisi korup anak buah inspektur. Selain itu, di sana juga terdapat inspektur dan para anak buahnya. Sementara itu, Clara juga ikut disandra di sana. Kemudian Manit dibawa ke sebuah ruangan, untuk kembali dihabisi. Di dalam sana, inspektur Sanya memberitahukan, bahwa para anak buahnya yang berada di dalam ruangan itu, merupakan orang yang dulu pernah menghabisi keluarganya Manit. Setelah itu, inspektur Sanya menyuruh seorang anak buahnya, untuk menghabisi Manit. Namun pada saat itu, Manit mulai mencoba melakukan perlawanan. Karena tangannya dalam keadaan terborgol, sehingga membuat Manit dihajar habis-habisan oleh mereka. Namun pada saat terpojok, Manit kembali mengingat masa kecilnya, kemudian di sini dia mulai bangkit untuk menghabisi mereka semua. Pada saat itu, Manit mencoba mengejar inspektur Sanya yang berusaha kabur. Bersamaan dari itu, agen khusus berdatangan, untuk membantu Manit, sehingga pada akhirnya Manit dapat terselamatkan, sedangkan inspektur Sanya dan anak buahnya berhasil mereka tangkap. Di akhir cerita, diperlihatkan Jason yang memenangkan pertandingan. Dan cerita pun tamat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam alur film kali ini, terima kasih dan sampai jumpa. Salam pengangguran Indonesia.